Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang 5 film 5 film misteri ya. Misteri terbaru terbaik tahun 2022. Ini edisi mini seri ya, edisi serial gitu. Jadi untuk film-film misteri ini ya yang jelas nih ya membutuhkan apa ya, skill ya, skill menebak atau membongkar rahasia seperti itulah gitu. Jadi untuk ditonton itu lebih lebih asik ya, banyak tantangannya istilahnya. Nggak cuma kayak film action ya, dar der dor, atau film film thriller ya, bacok-bacok berdarah. Kalau ini lebih ke arah yang ngotak sih, lebih ke arah ngotak. Makanya di sini Sirtiman kasih 5 film mini seri misteri ya, misteri tahun 2022 yang terbaik terbaru, terbaik terbaru. Oke, kita lanjut ke film yang pertama ya. Di sini judulnya The Tourist. The Tourist ini dibintangi Daniel McDonald, Jamie Dornan, Salomon Franklin ya. Ceritanya ini seorang pria terbangun ya di pedalaman Australia yang terkenal apa, gersang gitu ya, kayak gurun-gurun kuning, pasir, ada debu, ada ya, badai kadang-kadang. Nah di sini seorang pria itu bangun dan ya dia amnesia gitu, dan dia harus menemukan identitasnya, juga dia dikejar sama penjahat. Nah itu yang jadi seru gitu. Jadi ya bayangin aja gitu kalau di tanah entah berantah gersang dan dia harus menemukan jati diri dan dikejar sama penjahat gitu loh. Ini ya seru sih gitu. Jadi nggak tahu mana penjahat mana temen, ya tebak-tebakan ya. Yang jelas tantangannya di situ. Di sini kita kalau ngikutin jadi dia tuh kayak apa ya, kayak bingung gitu. Ya sedikit-sedikit sih dikasih info ya, info baru keluar. Nah itu yang bikin ceritanya berkembang. Oke, next di film Under the Banner of Heaven. Nah ini bintangnya mantan Spider-Man ya, mantan Spider-Man Andrew Garfield, sama aktris cantik Daisy Edgar Jones, sama Sam Worthington. Sam Worthington itu udah senior lah, udah kawak gitu. Oke, di sini ceritanya ini benar-benar apa ya, benar-benar konflik batin gitu. Cerita ini konflik batin. Ceritanya dia tuh si Garfield ini seorang detektif ya. Detektif cuma harus memecahkan kasus pembunuhan yang berbau-bau agamis radikal gitu. Kalau Indonesia ya kadrun lah gitu. Nah di sini ya kebetulan dia sendiri seorang kadrun gitu. Nah inilah banyak terjadi pertentangan batin, yang istilahnya dia dia menelusurin sejarah ya agamanya, dan ya dibenarkan kejadian pembunuhan itu dibenarkan, tapi di lain pihak batinnya sebagai seorang polisi yang hidup di zaman sekarang ini ya menolak gitu, seperti itu. Nah di sini ya yang kasihan ya Daisy Edgar Jones ya, ceweknya ini dia dibunuh, dan ya harus harus nuntasin ya antara pembunuhnya siapa, juga profil dia di agamanya seperti apa gitu, jadinya seperti apa kalau menangkap pembunuhnya gitu. Soalnya ada jenjang-jenjang, ada silsilah apalah gitu, ada 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 apa ya, bos-bosnya istilahnya, apa, pemimpin-pemimpin agama yang ya harus di harus dibantah istilahnya seperti itu. Nah di sini ya pokoknya asik lah, tonton aja langsung.
Next ke ini The Midnight Club. Midnight Club ini sebenarnya ya termasuk lumayan baru ya saat video ini dibuat. Dia itu ceritanya perkumpulan ya orang-orang yang udah sakit keras, sakit kritis, yang sebentar lagi mau mati, yang bisa dihitung umurnya dalam hitungan bulan atau ya mungkin minggu. Nah, di sini mereka tuh punya kebiasaan ya. Punya kebiasaan itu di bawah apa? Lantai basement dasar gitu. Mereka ngumpul terus ya cerita-cerita serem gitu. Dan di sela-sela cerita serem itu ya mungkin mereka kayak bikin komitmen gitu kalau nanti suatu waktu mereka benar-benar meninggal dan mereka nanti ngasih bukti bukti di alam baka gitu, entah itu apalah sinyal-sinyal ya pokoknya yang yang membuat apa sih perkumpulan itu jadinya nggak putus komunikasi gitu ya. Cuma di dalam proses cerita-cerita juga serem, horor, terus di dalam tempatnya ya, tempat perkumpulannya ya, entah itu asrama atau apa, itu juga punya sejarah horornya juga gitu. Ya ini ya patut di patut ditonton lah ya. Sekumpulan anak muda yang keren-keren, ganteng-ganteng, kece-kece, yang harus berhadapan dengan kematian dan dunia horor seperti itu. Next. Nah, di sini judulnya The Watcher. The Watcher ini apa ya? Dia seorang The Watcher ini tadinya ceritanya ada sekeluarga ya. Mereka tuh ngelihat rumah dan ya terobsesi pengen beli gitu. Dibela-belain sampai utang-utang, jual-jual asuransi segala macam untuk beli rumah. Nah, di situ di rumahnya itu tiba-tiba ada seorang yang mengaku-ngaku kalau dia istilahnya watcher ya, dia istilahnya penjaga atau memantau atau ya mengintai rumahnya. Nah, di sini si keluarga kan jadi ketakutan gitu. Dicari watchernya siapa, dari tukang servis alarm semua sampai di hubungin kantor polisi, semua sejarah rumahnya, sejarah yang suka rumahnya dan lain-lain semua. Dan sampai sang suami juga memanipulasi ya, bikin surat palsu kalau dia ngaku-ngaku watcher gitu. Nah, di sini kita masih tanda tanya watchernya itu siapa gitu. Nah, pokoknya ditelusurin aja sampai keputusan suami istri ini nggak akan nyerah, nggak akan pindah rumah, nggak akan menjual rumah gitu. Dan di sini ya mereka akan melawan sang watcher itu ya. Untuk serunya seperti itu. Karena di rumahnya seperti biasa ya, diteror, ada binatang piaraannya mati dan lain-lain, ada penampakan-penampakan. Nah, di sini patut ditonton, cerita yang unik. Next yang terbaru ya, di sini cerita yang idaman para gaming kayaknya, gamer-gamer ya. VR VR lover ya. Ceritanya adalah seorang cewek ya, dia jago main game VR gitu. Dan dia dapat tawaran ngetes satu device ya, satu alat untuk VR ini bagus atau enggak, dibayar berdasarkan ya kalau sejam, ya kalau pengetesannya per per jam atau per berapa gitu. Nah, di sini dia di dalam alat itu ternyata dia menemukan suatu misteri ya. Dengan alat itu dia mampu istilahnya masuk ke suatu suatu entah itu android atau robot di masa depan gitu. Jadi dia benar-benar bisa menggerakkan robot itu dan ya jadi tahu sejarah dianya dulu, kenapa sejarah di masa depannya, kenapa kenapa di masa depan kok orang-orangnya sedikit gitu. Akhirnya dia tahu dan dia mencoba memperbaiki di masa kini juga. Ya juga dapat tantangan juga seperti biasa ya, tantangannya ini ya dari orang-orang jahat yang pengen menggagalkan rencananya gitu.
dibintangi oleh Chloe Grace Moretz sama Jack Reynor. Keren. Pokoknya ini masih ongoing ya, jadi patut ditonton. Oke, jadi itu aja untuk sekilas ya cerita film, cerita misteri miniseri ya untuk ditonton di tahun 2022 ini. Untuk yang mau tanya silahkan, kalau mau komentar, yang pengen ada request silahkan ya, ada request mau film apa yang mau dibahas, nah itu genre drama atau history war atau animasi ya silahkan aja, nanti kita share teman mau coba gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.